Sembari kita menunggu bagaimana proses pendaftaran berlangsung di KPU Jakarta, kita akan berbincang langsung dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat siang. Terima kasih sudah bersama kami di NTV hari ini. Selamat siang, Mbak Nastiti, siap. Kang Ujang bisa mendengar suara saya? Ya, sangat jelas. Oke. Kang Ujang, kalau kita lihat di KPU Jakarta ramai sekali, ada ondel-ondel, ada tanjidor, ada barongsai, palang pintu rasanya yang belum kita saksikan di sana saat ini, yang berbau Betawi sekali. Oke, langsung ke analisa Anda, Kang Ujang, bagaimana dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono? Publik sudah mengenal Kang Emil seperti apa, track recordnya seperti apa, dan bagaimana kalau Suswono, pasangannya? Ya tentu kita tadi menanggapi dulu Mbak Nastiti yang pertama ya, data tanjidor, seni yang ditampilkan oleh masyarakat Jakarta. Ini adalah sebuah demokrasi yang terbangun ya, budaya demokrasi yang sehat, yang kuat, yang mengakar di masyarakat Indonesia. Tentu ini kita apresiasi karena memang tadi demokrasi itu bukan untuk saling menjegal, tetapi juga untuk saling tadi membahagiakan. Nah, apakah pasangan ini gitu ya, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini punya kans atau potensi untuk menang atau tidak? Harus kita ukur dari berbagai macam variabel. Tetapi kalau saya sih variabelnya biasanya 3+1 gitu Mbak Nastiti, atau 4 variabel yang sangat sederhana untuk bisa katakanlah bisa melihat, menggambarkan apakah pasangan calon termasuk pasangan RK dan Suswono ini punya potensi menang atau tidak. Yang pertama ini popularitas. Artinya uji popularitas itu menjadi penting. Ya siapa yang dikenal, siapa yang terkenal dalam konteks pilkada itu menjadi sangat urgen. Walaupun memang kalau kita bicara keterkenalan itu belum tentu mendapatkan dampak atau keterpilihan. Oleh karena itu yang kedua harus diukur dengan elektabilitas atau keterpilihan. Nah, elektabilitas ini faktor yang dominan, faktor yang krusial ya, faktor yang penting untuk bisa mengukur melihat kemenangan para kandidat. Biasanya siapa yang memiliki elektabilitas kuat atau memiliki elektabilitas yang tinggi ya, maka punya potensi untuk bisa menang. Oleh karena itu nanti kita lihat nih, pasca dipasangkan, pasca didaftarkan, nanti pasca ditetapkan oleh KPU pasangan-pasangan tersebut, termasuk pasangan RK dan Suswono, maka kita lihat nanti elektabilitasnya berapa. Begitu juga kita harus mengukur juga elektabilitas dari lawan politiknya. Nah, saya melihat elektabilitas menjadi faktor dominan dalam konteks untuk bisa mengukur kans kandidat atau kemenangan kandidat. Yang ketiga, kalau kita bicara soal politik ya, pilkada itu soal, mohon maaf, isi tas. Isi tas juga menjadi penting. Bagaimana mengeluarkan untuk kampanye dan hal-hal lain yang di belakang layar di luar itu. Tentu biayanya tidak kecil, tidak sedikit, dan butuh sokongan dukungan dari banyak pihak ya untuk pendanaan di pilkada. Oleh karena itu kalau bicara pilkada maka Sahroni mengatakan ada dewa-dewa gitu. Dewa-dewa itu macam-macam. Ada unsur istana, ada unsur ketua umum partai, ada unsur pengusaha. Nah dalam konteks isi tas ini kan tentu ada backup politik dari pengusaha. Ya tergantung nanti siapa yang punya relasi kepada para pengusaha itu. Nah yang keempat yaitu adalah akseptabilitas, penerimaan partai politik termasuk penerimaan warga Jakarta terhadap kandidat tersebut. Nah, bagaimana penerimaan masyarakat atau warga Jakarta kepada RK dan Suswono? Saya rasa cukup kuat ya, cukup tinggi ya. Selama ini kan tidak ada masalah juga gitu. Walaupun ada dinamika riak-riak kecil di Jakarta, itu hal yang normal, hal yang biasa. Jadi saya melihatnya 4 ukuran saja paling tidak secara sederhana untuk bisa mengukur siapa yang punya potensi untuk bisa unggul atau menang, termasuk pasangan RK dan Suswono. Begitu Mbak Nastiti. Baik, apakah dewa-dewa itu terlalu overconfidence karena RK peluangnya sudah sangat baik, pengalamannya sudah sangat mumpuni, jadi memasangkannya dengan Suswono? Iya, saya melihat begini, ada kelebihan yang dimiliki oleh RK dan Suswono. Pertama, didukung oleh koalisi gemuk. Ya. Walaupun memang kita lihat dari zaman Bang Poke dulu ya, koalisi gemuk juga tidak menjamin kemenangan. Tetapi berbeda dulu dengan sekarang. Sekarang itu tentu Kim akan waspada, Kim tidak mau kecolongan. Dengan koalisi gemuk itu tentu punya kan besar untuk bisa menang, untuk bisa unggul di pilkada saat ini.
Yang kedua adalah dukungan dari pemerintah, dukungan dari kekuasaan. Ini tidak bisa dinafikan bahwa pasangan tersebut bisa kuat, bisa apa namanya unggul untuk bisa disupport oleh kekuasaan. Nah, yang ketiga yaitu saya melihat dukungan dari PKS. PKS itu kalau ada calonnya ada kadernya yang menjadi calon, menjadi kandidat, baik calon gubernur maupun wakil gubernur, kebetulan kader PKS itu Pak Suswono adalah dari PKS gitu, maka pasti PKS akan habis-habisan, akan mati-matian untuk bisa memenangkan kadernya. Dan kita tahu dan sama-sama tahu juga PKS adalah partai pemenang di legislatif di Jakarta. Jadi paling tidak 3 hal itu yang bisa menggambarkan bahwa Pak RK dan Pak Suswono punya potensi menang. Saya pernah menganalisa soal kenapa Pak RK mau digeser ke Jakarta. Kenapa tidak di Jawa Barat? Padahal Jawa Barat approval ratingnya sangat tinggi gitu. Kenapa digeser ke Jakarta? Karena Pak RK tidak mau Anies maju, Anies berlayar. Makanya ketika Aniesnya tidak maju, tidak berlayar, tidak ada yang mengusung, maka peluang RK itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan paslon yang lain. Mengatakan Anies dalam hal ini sudah game over? Ya, faktanya seperti itu ya. Kita harus objektif untuk mengatakan Anies kurang beruntung ya. Anies mungkin takdirnya sedang tidak bagus, sedang tidak baik dalam konteks pencalonan di Jakarta. Walaupun beliau memiliki elektabilitas yang tinggi, yang kuat, punya potensi menang juga besar, lalu juga incumbent gitu. Pernah jadi capres kemarin ketika Pilpres, tetapi ya partai-partai punya kepentingan sendiri, partai-partai meninggalkan Anies, sehingga sudah saya analisa sebelum-sebelumnya Anies kemungkinan tidak bisa berlayar. Itulah konsekuensi di mana gitu ya bahwa Anies bukan kader partai. Kalau RK beda, RK kader partai, dia adalah kader partai Golkar. Nah di sini kekurangan dari Pak Anies ketika disodorkan menjadi memiliki kartu anggota dari PKS misalkan dari PDIP, ya Anies tidak pernah mau, termasuk ingin jadi anggota Nasdem juga Anies tidak mau. Ini sehingga partai-partai juga mohon maaf meninggalkan Pak Anies begitu. Ya, habis pertemuan dengan PDIP rasanya kalau kita melihat series begitu ya, drama Korea sepertinya ada plot twist yang bisa dibilang tidak diduga bakal terjadi plot twistnya, dan itu plot twist yang berhasil. Kang Ujang, kalau tadi Anda bilang bahwa koalisi gemuk pengalaman Pak Foke itu belum tentu berhasil, belum tentu menang. Dalam hal Pilkada Jakarta hari ini, bagaimana dengan koalisi gemuk dan bagaimana sebenarnya potensi RK sendiri? Karena di hampir berbagai survei, RK selalu unggul di Jawa Barat, bukan di DKI Jakarta. Jadi bagaimana potensinya dan melihat bahwa Pramono, tadi kita lihat lebih pagi, jam 11 tadi sudah mendaftar di KPU Jakarta, Pramono dan RK itu adalah dua sosok yang diinginkan oleh elit, bukan yang diinginkan oleh warga Jakarta. Bagaimana kans menangnya untuk RK? Iya, saya sepakat ya Mbak Nastiti bahwa tadi penentu kontestasi ya, penentu kontestan atau penentu kandidat itu adalah dewa-dewa tadi. Oleh karena itu bukan keinginan dari warga Jakarta, bukan keinginan dari masyarakat, tapi itulah yang terjadi di demokrasi kita, tidak bisa terhindarkan. Anies tadi yang memiliki elektabilitas tinggi tidak punya partai, tidak dapat partai. Sedangkan tadi RK yang elektabilitas tinggi di Jawa Barat gitu ya, di Jakarta masih standar, masih sedang-sedang saja dicalonkan. Lalu juga Pramono Anung yang elektabilitas belum disurvei juga didorong oleh PDIP. Tentu kalau saya melihat kalkulasi ya soal potensi RK seperti apa, Pramono Anung seperti apa, ya saya sih melihat ya tetap bersandarkan gitu, berpegangan kepada ini survei yang objektif atau saya sebut scientific metode saintifik. Oleh karena itu kita lihat nanti ketika sudah dipasangkan antara Ridwan Kamil dan Suswono karena sudah mendaftar, lalu juga pasangan PDIP ya, Pramono Anung dengan Rano Karno, kita tunggu nanti elektabilitas keduanya berapa. Saya rasa pasti akan ada lembaga survei yang survei secara objektif di bulan September awal gitu, ketika pasangannya sudah mendaftar hari ini. Ya saya melihat untuk mengukur tadi kita lihat elektabilitasnya berapa. Hari ini kan karena tidak bisa dan tidak adil dalam menganalisa siapa yang akan menang atau yang unggul, karena kan kita lihat juga elektabilitasnya Ridwan Kamil masih elektabilitas yang lama gitu. Ketika Anies masih ada, ketika Anies masih disurvei,
Lalu juga Pramono Anung juga belum disurvei, termasuk Rano Karno juga belum disurvei. Jadi untuk melihat siapa yang akan unggul, siapa yang akan menang, kita lihat nanti dalam elektabilitas dalam bulan September, Oktober, dan November begitu. Akan kelihatan kok siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, maka pasangan itulah yang punya potensi untuk bisa menang atau Ya. unggul. Baik, Kang Ujang, dalam politik anything can happen. Kita masih sama-sama menunggu siaran langsung dari KPU Jakarta. Dan Kang Ujang, kalau kita lihat di media sosial di X gitu misalnya ya, banyak sekali jejak digital dari RK yang diungkap kembali bahkan dari tahun 2010 sekalipun. Dan itu semuanya berbau nyinyir, merendahkan, ada yang bilang seksis, misoginis. Bagaimana pengaruhnya terhadap elektabilitas RK? Ya, ya itulah. Kalau di politik itu kan ada dua hal. Pertama membangun pencitraan, kedua membusuk-busuki lawan. Ya tentu kalau seorang politisi itu tidak ada yang sempurna, pasti ada jejak-jejak yang negatif ya, jejak-jejak yang minus, bolong yang banyak. Karena begini, ya kebanyakan dari politisi kita, hampir semuanya itu adalah jago-jago pencitraan semua, saya katakan ya, tidak merujuk kepada figur tertentu. Nah, biasanya muka yang bopeng gitu ya, muka yang mohon maaf jelek itu bisa dibedak-bedakin gitu ya, bisa ditambal-tambal sehingga terlihat bagus di mata publik, sehingga terlihat seksi di mata media. Nah, politisi itu kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu tidak aneh, tidak heran ketika muncul tadi banyak ya apa namanya serangan-serangan kepada Ridwan Kamil karena memang punya jejak-jejak di masa lalu minus-minus yang dimiliki oleh RK. Oleh karena itu kalau ingin menjadi politisi yang baik, yang bersih, yang bagus, jangan punya jejak yang negatif, jangan punya jejak yang tidak baik. Tetapi ya apakah korelasinya dengan elektabilitas? Ya tentu besar kecil akan ada pengaruhnya gitu. Pasti lawan politik termasuk netizen yang tidak suka ke RK akan terus katakanlah nyinyir, akan terus menyerang RK. Tetapi sebenarnya bagaimana RK mampu menambal itu, mampu menambal kekurangan, mampu menambal minus-minus, bolong-bolong itu menjadi sebuah kelebihan. Bagaimana caranya, Kang Ujang? Ya tentu harus menampilkan tadi citra yang bagus, misalkan mengkapitalisasi sesuatu yang positif dari RK. Ya, RK ini kan kelebihannya yang saya baca ya. Kalau di politik mah biasa-biasa saja lah. Ya sama Anies juga kalah, makanya dia agak nggak mau juga bertemu dengan Anies kan. Tetapi dia punya kelebihan, dia seorang arsitek gitu ya, yang memang bisa menggambar arsitektur masjid-masjid yang bagus di Indonesia, dan itu menjadi kelebihan dia. Dia lebih terkenal di itu dibandingkan dari kinerja-kinerja dia sebagai gubernur. Oke. Oleh karena itu saya melihat ya RK harus mampu mengkapitalisasi kelebihannya, keunggulannya gitu ya di dalam dirinya untuk bisa tadi mendapatkan simpati dan dukungan dari warga Jakarta. Baik. Tapi kalau bicara kelebihan, RK memang begitu banyak penghargaan yang diraih selama memimpin Jawa Barat dan selama menjadi wali kota. Tapi kalau kita bicara bangunan-bangunan ikonik yang pernah dibangun oleh Ridwan Kamil, ada dugaan korupsi juga di pembangunan Masjid Al-Jabar ya kalau saya tidak salah. Bagaimana dengan dugaan korupsi itu? Meskipun Pak Mahfud sekalipun sudah menyampaikan bahwa KPK harus mengusutnya. Ya tentu kalau ada dugaan pidana siapapun harus diusut. Jangan tidak peduli, semua siapapun, kandidat manapun termasuk RK kalau ada dugaan itu ya diusut. Tetapi jangan-jangan begini Mbak Nasiti, kalau dugaannya tadi harus diusut, KPK harus masuk, polisi harus masuk, silakan. Ya itu namanya juga penegakan hukum kepada siapapun, kepada kandidat siapa manapun. Tetapi jangan-jangan kayak dulu di Jakarta, saya masih ingat ketika AHY berpasangan dengan Ibu Silviana Murni, masih ingat ketika itu Bu Silviana Murni yang berpasangan dengan AHY diserang dengan kasus korupsi soal masjid juga, soal banyak hal. Tetapi sampai hari ini juga tidak terbukti. Sampai hari ini hanya serangan-serangan. Ya jangan sampai seperti itu gitu loh. Kalau memang ada korupsi ya buktikan, tindak gitu, hukum. Kalau memang tidak ya jangan sampai tadi orang dicitrakan jelek karena fitnah-fitnah. Kalau memang ada buktinya silakan laporkan, dan itu kita ingin membangun demokrasi yang sehat. Karena bagaimanapun demokrasi itu harus paralel dengan penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya baik, ya demokrasi akan baik. Tapi kalau hukumnya tebang pilih, menjaga kawan, menghancurkan lawan, maka demokrasi tidak akan pernah sehat. Dan saya orang yang menginginkan bahwa Indonesia
bagus penegakan hukumnya begitu tanpa pandang bulu. Ya, dan kalau kita bicara kontestasi di Jakarta itu seperti magnet untuk politik nasional. Kang Ujang, saya ingin membawakan satu berita, nanti kita bisa komentarin sama-sama. Pemirsa Koalisi Indonesia Maju dan Parpol Tambahan atau KIMPLES resmi mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 pada Senin 19 Agustus 2024 lalu. Ridwan Kamil mengaku bahagia Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka hadir saat dirinya dan Suswono diusung. Tentu ada 3 tahap. Yang sekarang kami lalui adalah tahap administrasi politik ya. Nanti setelahnya diluluskan, masuklah ke kontestasi politik, dan kalau nanti terpilih ya tentunya kami akan melakukan kerja-kerja politik. Kami pasangannya Ridho ya, nanti mungkin familiar setelah di launching. Ridho itu singkatan Ridwan Suswono ya. Sambil berharap ada ridho Allah, ridho Tuhan menyertai niat kami, cara-cara kami, dan nanti kerja-kerja kami. Slogannya adalah Jakarta Baru, Jakarta Maju. Jakarta Baru karena sepeninggal IKN, Jakarta bukan lagi ibu kota, perlu diimajinasi. Ya, kita bahas soal pendaftaran bakal Cagup dan Cawagup bersama pakar politik dari Universitas Al-Azhar. Kita akan lanjutkan nanti, sekarang kita langsung bergabung ke KPU Jakarta. Jakarta yang kami banggakan, alhamdulillah nikmat AC-nya terasa sekali. Terima kasih banyak. Kami hadir tentunya dengan niat baik untuk membangun bangsa ini melalui proses demokrasi, memberikan yang terbaik melalui sebuah proses yang tentunya warga yang akan menentukan. Kami hadir, nama saya Muhammad Ridwan Kamil, kebetulan akan menjadi mendaftar calon gubernur daerah khusus Jakarta bersama wakil kami, Bapak Insinyur Suswono. Kami hadir beserta seluruh pimpinan dari partai pengusung, total kurang lebih ada 15 ya Bu Rani, yang tentunya semua bercita-cita membangun Indonesia melalui Jakarta dengan rasa kebersamaan dan persatuan. Politik di Jakarta insya Allah adalah politik yang mempersatukan. Ya. Jadi ini adalah koalisi persatuan untuk Jakarta yang baru, karena Jakarta harus didefinisikan dan diimajinasikan ulang sepeninggal statusnya tidak lagi menjadi ibu kota. Dan tentu menuju Jakarta maju sebagai kota global yang penuh dengan karya-karya inovatif, berkeadilan menuju kesejahteraan. Mohon izin nanti secara populer nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, ya, jadi bukan Rawan, mohon dikoreksi. Sudah disepakati itu nama formal, nanti mungkin alat peraga ya, dan sosialisasi akan menggunakan itu. Filosofinya tentu kami berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ridhonya dalam niat baik kami, dalam berkontestasi yang dengan cara yang baik, dan kami berharap dan kami akan menjamin kepada KPU bahwa dari paslon kami akan memberikan suasana gembira, riang gembira, penuh gagasan-gagasan yang solutif, ya, sehingga pilkada ini ramai, sukses, penuh riang gembira lah kira-kira begitu, bukan sebaliknya. Nah, kami sadar mungkin karena koalisi besar tentu kami punya rasa tanggung jawab itu kepada penyelenggaraan yang tentunya kita harapkan sukses, ya. Dan kami mendoakan juga kerja-kerja dari KPU tentunya tidak mudah, berharap masyarakat Jakarta bisa memilih yang terbaik. Kalau itu takdirnya ke kami, tentunya dengan istighfar dan tentu dengan bismillah kita akan melayani masyarakat Jakarta selama 5 tahun. Karena pada dasarnya kami ini adalah pelayan masyarakat. Kami berdua datang juga dengan pengalaman. Kami pernah menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat. Pak Suswono juga di Menteri Kabinet terdahulu. Mudah-mudahan kombinasi ini memberikan keyakinan
kepada warga Jakarta. Sekali lagi terima kasih banyak atas penerimaannya dari KPU daerah Jakarta dan mudah-mudahan administrasi kami tidak banyak hal-hal yang kurang sehingga kami bisa melanjutkan proses-proses administrasi di hari-hari selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita diberi kesempatan, salah satunya kesempatan sehat untuk bisa hadir dalam rangka penerimaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya menyapa dulu kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Dr. Insinyur Suswono yang hadir hari ini, yang tadi sudah diperjelas ya, bukan rawon ya Pak, tapi Ridho ya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada partai pengusul yang hari ini nanti saya akan coba absen satu persatu karena ini bagian dari syarat bahwa yang hadir itu adalah pasangan calon dan ketua atau pimpinan partai politik yang hadir. Jadi nanti mungkin ada mekanisme yang hadir. Sebelum saya lebih jauh, yang saya hormati juga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang hadir hari ini dan juga teman-teman komisioner anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Kami izin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Nama saya Wahyu Dinata, kebetulan dipercaya sama teman-teman menjadi Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Di sebelah kiri saya, silakan, ini Ibu Astri Megatari. Beliau pengampu Divisi Sosialisasi Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat. Di sebelah kirinya ada Pak Fahmi Zikrillah, Pak Fahmi. Ini mengampu Divisi Data dan Informasi. Jadi masalah data pemilih dan informasi pemilu ada di Pak Fahmi. Di sebelahnya silakan Bu Nelvia Gustina. Beliau pengampu Divisi Perencanaan dan Logistik yang sebentar lagi pasti akan sibuk nih mengurus logistik pemilu Pilkada tahun 2024. Sebelah kirinya silakan Pak Dodi Wijaya, kebetulan beliau pengampu Divisi Teknis ya, urusannya pencalonan dan penghitungan suara nanti dan dana kampanye. Selanjutnya Pak Tarmizi, beliau pengampu Divisi SDM dan Litbang, jadi urusan ad hoc dan penguatan kelembagaan ada di Pak Tarmizi. Di sebelahnya izin Pak Irwan Supriyadi Rambe dan kebetulan beliau pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan tentu saja bersamai kami Pak Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta nih, yang sudah menyiapkan acara ini Pak. Yang tadi di depan dan segala macam yang sudah sangat maksimal, yang hadir juga hari ini. Silakan Pak Sekretaris. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kami di KPU menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah disampaikan, sudah diucapkan terdahulu keputusan 60 dan 70 sehingga pada akhirnya proses pendaftaran ini sesuai dengan berkepastian hukum yang ada. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kegiatan penerimaan pendaftaran pada tanggal 27 dan sampai tanggal 29 ini, KPU Provinsi Jakarta melaksanakan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon perseorangan. Kami hanya ingin memastikan pertama, kehadiran pasangan calon dan pimpinan partai politik yang mengajukan di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Nah, kebetulan di sini pasangan calon sudah hadir. Saya mau coba mengabsen satu persatu, izin Bapak Ibu sekalian. Menurut silon kami di sini yang terdaftar 13 partai politik, ya. Nanti yang di silon yang ada sampai detik ini baru 13 partai politik pengusul, ya. Nanti kalau nanti ada pengusung, nanti hal yang lain kami memastikan dulu yang di silon. Pertama dari PKB Bapak Hasbiala Ilyas, apa sudah hadir? Silakan Pak. Makasih Pak Hasbiala Ilyas.
Dari Gerindra Bapak Ahmad Riza Patria sudah hadir ya untuk mendampingi. Dari Golkar Pak Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain. Dari Nasdem Pak Wibi Adriano sudah hadir. Dari Gelora Pak Tri Wicaksono sudah hadir, silakan, makasih Pak. Dari PKS Bapak Dr. Andes Khairuddin sudah hadir. Dari Garuda Insinyur Nur Sasi Sofyan, apa hadir? Atau bisa dihadirkan dari Garuda? Ya, memastikan pimpinan partai hadir sebagai pengusul hari ini. Dari PAN, Bapak Eko Purnomo diwakilkan. Apa bisa dipastikan memang Pak Heko bisa video call atau memastikan bahwa dukungannya? Oke, nanti terakhir mungkin Pak ya. Ya, dari PBB Pak Saiful hadir. Dari Demokrat Pak MJN tadi kata Pak Rani hadir Pak MJN. Dari PSI Bu Elva Fahri Kolbina hadir. Dari Perindo Pak Effendi Syaputra hadir. Dan dari P3 Pak Saiful Rahmat. Ya, sementara ini di silon kami yang terdaftar baru 13. Kami memastikan di yang Partai Garuda apa bisa mendampingi hari ini. Ya, nanti dibagi ya. Tapi sebelumnya mungkin yang dari PAN izin Pak, apa bisa memastikan ya video call aja. Jadi untuk memastikan bahwa pimpinan Partai PAN mengusul. Nah, ini. Ya. Saya ulangi lagi. Dari Partai Garuda Pak Nur Sasi Sufyan, ya. Live bang. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog terkait dengan pendaftaran bakal cagup dan cawagup bersama pakar politik dari Universitas Al-Azhar. Kang Ujang, baru saja sama-sama kita simak Ketua KPU Jakarta masih mencari 2 partai yang belum terdaftar rupanya. Apa yang terjadi menurut Anda? Iya, ya itulah dinamika yang terjadi di DKJ ya. Artinya biasanya kan memang masih ada waktu kan hingga akhir pendaftaran besok hari Kamis tanggal 29. Tentu hal yang wajar ketika Ketua KPU Daerah Khusus Jakarta menanyakan itu karena memang partai politik itu kan tugasnya tadi mengusung, mendukung, mendorong kandidat dalam kontestasi pilkada. Jadi memang harus mendukung, harus ada dukungan, harus ada dorongan dari partai-partai itu kepada salah satu kandidat. Ya, oleh karena itu ya saya rasa itu kepedulian yang bagus ya, perhatian yang baik dari Ketua KPU ya, yang mana perhatian kepada partai-partai yang memang belum tadi ya, katakanlah mengusung atau mendorong, mendukung kandidat tertentu. Ya, ada yang belum hadir perwakilan dari partainya, ada yang belum terdaftar. Karena tadi sebelumnya Kang Emil bilang bahwa ada 15 partai yang sudah mendaftar atau mengusung Ridho ya, bukan Rawon. Kang Ujang, kalau kita lihat sedikit tadi ketika pidato RK, biasanya kita lihat sosoknya yang penuh candaan, tapi tadi saya melihat sedikit tegang. Anda melihat hal yang sama, apa yang terjadi? Ya, mungkin ada ketegangan-ketegangan di tengah, misalkan Kim yang dianggap tidak kompak, lalu PKS tarik dukungan di mana Tangerang Selatan gitu kan, lalu juga di Jawa Barat PKS juga maju sendiri dengan Nasdem kalau nggak salah gitu. Ini kan membuat RK merasa terganggu, merasa tidak nyaman begitu. Kan tadi juga ada yang tidak datang gitu ya, atau dukungannya juga belum sampai gitu, belum disampaikan ke KPU. Ini kan menjadi catatan-catatan penting yang harus tadi dikompakkan, disolidkan oleh Pak Ridwan Kamil. Tentu ya saya rasa kalau 12 partai tidak usah khawatir ya, karena bagaimanapun ketika Kimnya kompak, ketika Kimnya terkonsolidasi, maka seharusnya kekhawatiran itu tidak terjadi. Ketegangan dari Ridwan Kamil tidak harus terjadi begitu. Saya sih melihat
kalau 12 partai itu bersatu, bergabung, saya rasa potensi menangnya juga besar begitu. Ya, tentu saja kalau kita tanyakan kepada orang Kim Plus, pasti mereka akan bilang bahwa Kim Plus tetap solid. Tapi ternyata tidak sesolid itu yang kita lihat. Tapi bukankah kalau kita bicara DKI Jakarta saja, Kim Plus itu memang sudah menguasai begitu gemuk koalisinya, kita bisa bilang ruling coalition party begitu. Anda tidak melihat sesolid itu untuk Jakarta sekalipun? Saya tetap mengatakannya solid, tapi mungkin ada komunikasi yang belum tuntas gitu loh. Soal who get what, when, and how, siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Kan itu harus tuntas juga. Mungkin ada yang belum clear, ada yang belum selesai terkait dengan persoalan-persoalan itu. Saya yakin kalau belum selesai itu ya tadi soal rekomendasinya juga ya di akhir, di ujung akan diberikan. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau ya sesungguhnya tadi dianggap solid tapi ada yang belum datang, ada yang rekomendasinya belum sampai. Ini kan menjadi tadi siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimananya belum tuntas. Kalau saya sih melihatnya begitu. Kalau sudah tuntas semua, saya rasa saya seperti analisa saja DKJ ini ya Kim akan lumayan cukup solid, kecuali daerah lain akan banyak perubahan begitu. Ya, lobby-lobby politik yang diselesaikan oleh elit mereka begitu ya, elit Kim Plus. Oke, kembali ke kita masih menantikan secara langsung dari KPU Jakarta. Kang Ujang, jadi untuk Jakarta kita hampir bisa pastikan akan ada 3 paslon ya. Ada paslon dari Kim Plus, kemudian PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri, pasangannya sendiri, dan kemudian akan ada independen yang dijadwalkan besok baru akan mendaftar. Pasangan independen ada Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dengan konstelasi 3 paslon ini Kang Ujang, apakah kita juga bisa pastikan tidak akan ada peristiwa traumatik di Pilkada DKI sebelumnya seperti tahun 2017? Ya, saya meyakini lebih cair ya, lebih soft ya, lebih bagus, dan isu yang dikembangkan juga bukan isu sara, bukan isu agama, bukan isu terkait dengan politik yang mengarah kepada mohon maaf ya, keributan atau kericuhan. Saya meyakini, saya dari dulu Mbak Nastiti punya keinginan juga, punya dari pengamat, dari akademisi gitu, dari pakar politik, ingin pilkada itu adu ide gagasan, bukan adu serangan gitu, bukan adu saling gontok-gontok. Karena maka yang dibangun adalah membangun isu-isu yang strategis gitu loh. Isu-isu lain, pembangunan ibu kota, isu kesejahteraan, pendidikan yang layak gitu ya, lalu isu ekonomi, isu pekerjaan, isu penuntasan misalkan penyelesaian kebanjiran, kemacetan, dan banyak isu-isu yang lain yang harus tadi dimunculkan oleh para kandidat itu. Bukan isu yang mengarah kepada isu sara tadi, jangan begitu. Karena serangan yang soft yang seperti Anda sampaikan itu untuk mengalami, semua orang pasti tidak ingin kembali kepada pengalaman traumatis Pilkada 2017. Menurut Anda apakah itu juga cara jitu yang dipilih oleh PDIP kemudian memajukan Pak Pramono bukan Pak Anies ataupun Pak Ahok? Ya, saya rasa jalan tengah ya. PDIP melakukan jalan tengah, bukan Pak Ahok, bukan Pak Anies. Saya sudah menganalisa, saya bilang Pak Ahok agak sulit. Karena ya pernah punya masalah di masa yang lalu. Pak Anies juga agak berat. Ya persoalannya bukan kader juga kan begitu. Oleh karena itu saya melihat jalan tengah Pramono Anung ini jalan yang ditempuh yang terbaik dari PDIP untuk menjaga ya tadi pilkada agar tetap aman, sejuk, damai, dan ada hubungan yang bagus juga antara Pramono Anung dengan Pak Jokowi ya. Yang selama ini kita tahu bahwa PDIP tidak harmonis dengan Jokowi, tapi dengan Pramono Anung maju ya artinya masih bisa berkomunikasi lah. Artinya Pak Pramono Anung mendapatkan dukungan juga dari Pak Presiden karena posisinya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Jadi saya melihat bahwa ini jalan tengah yang baik, yang bagus dari Ibu Megawati sebagai sosok ya yang negarawan ya, yang mampu menjaga stabilitas politik baik di Jakarta maupun nasional. Tapi kenapa Pak Pramono bukan tokoh PDIP yang lain? Ya saya tentu tidak tahu, pilihannya ada pada Ibu Megawati ya. Bahkan kader-kader petinggi PDIP yang lain pun tidak terlalu paham kalau sudah yang diputuskan oleh Ibu Megawati. Karena kalau sudah diputuskan oleh Megawati hanya beliau lah yang tahu, bahkan Mbak Puan pun gitu ya. Yang lain pun tidak tahu kenapa alasannya Pak Pramono. Ya saya sih melihat tadi alasan yang lebih soft, yang lebih aman, yang lebih nyaman, yang lebih tidak ada gangguan.
yang tidak akan mengungkit-ungkit isu SARA tidak akan terjadi kalau Pak Pramono Anung maju dibandingkan dengan kandidat yang lain. Baik. Oleh karena itu saya melihat ya pilihan terbaik dari PDIP mungkin Pak Pramono Anung begitu. Kang Ujang, Anda menyayangkan nggak Pak Anies nggak maju dari jalur independen saja? Kalau kita bicara sekarang waktunya sudah tertutup, sudah terlambat. Tapi Anda menyayangkan nggak? Ya dulu saya punya informasi gitu. Ketika Pak Anies masih jadi gubernur itu sudah mengumpulkan banyak KTP untuk maju dari jalur independen. Tetapi kelihatannya ya sudah salah langkah karena tadi sudah didukung oleh partai, seolah-olah sudah mendapatkan koalisi ya di partai, misalkan PKS, Nasdem, bahkan mungkin PKB, tetapi faktanya tidak. Nah, kalau saat ini tidak bisa maju dari jalur independen karena pendaftarannya kan dari 4 bulan yang lalu kalau jalur independen itu. Dharma Kun ini ada verifikasi yang kedua adalah perbaikan verifikasi faktual. Pendaftarannya sudah sejak lama gitu, kalau nggak salah 3 atau 4 bulan yang lalu untuk pendaftaran calon independen. Jadi sudah tidak ada waktu. Kalau bicara kita menyesali atau menyayangkan, ya memang skenarionya Anies tadinya skenario dari partai politik, bukan skenario independen walaupun pernah dulu mengumpulkan KTP ketika pernah jadi gubernur. Tetapi apapun itu sudah takdir Tuhan ya, dari jalur independen sudah tidak ada waktu, dari partai politik juga tidak diusung, ya itulah demokrasi yang masih ditentukan oleh elit tadi, bukan ditentukan oleh keinginan publik. Apapun itu ya tentu ini adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh warga Jakarta, tinggal memilih nanti siapa yang layak, siapa yang terbaik, siapa yang mampu membawa Jakarta lebih baik. Tentu silakan warga Jakarta untuk memilih dengan rasionalitasnya. Baik, jadi faktor elektoral 43,5% sia-sia ini, dibuang? Ya banyak kandidat di banyak daerah Mbak, bahkan di Lampung itu ya, ada incumbent, Ardenal, kader partai bahkan, tidak diusung juga oleh partainya, bayangkan. Ini lebih mengenaskan lagi, kalau Pak Anies elektabilitas tinggi dan beliau bukan kader partai. Jadi masih ada hal yang wajarnya kalau misalkan partai tidak mendukung. Tetapi yang di Lampung itu kader partai, elektabilitas tinggi, incumbent tidak diusung. Jadi ini sebenarnya demokrasi yang ada di elit, demokrasi yang ada di partai politik. Sehingga mereka yang memiliki elektabilitas tinggi seperti Anies itu tidak diberi ruang untuk bisa maju. Karena memang partai politik punya kepentingannya masing-masing. Yang itu kemungkinan besar berbeda dengan kepentingannya Anies. Baik. Tidak punya partai tapi hanya di PHP oleh partai-partai besar begitu kira-kira ya. Kang Ujang, kalau kita kembali lihat 3 konstelasi paslon untuk Pilkada Jakarta. Ini survei juga belum ada, semuanya masih mungkin terjadi, anything can happen sekali lagi dalam politik. Tapi kalau Anda lihat pertarungan antara 3 paslon ini nantinya, kita mulai dari pasangan Pramono dan kita mulai pasangan dari PDIP, Pramono dan Rano Karno. Apa yang harus dilakukan, strategi-strategi apa yang harus digenjot untuk supaya elektoral mereka, elektabilitas mereka unggul? Ya, kalau pilkada kan pacu pada nilai kandidat ya, pada sosok figur, kepada sosok tadi Pramono Anung dan Rano Karno. Saya rasa yang harus dilakukan adalah kerja-kerja politik ya, kerja-kerja misalkan membantu mereka yang susah, yang menderita, hadir di tengah penderitaan masyarakat atau warga Jakarta. Dan mungkin Pak Rano Karno yang sudah punya investasi politik besar pada warga Jakarta, ya Pramono Anung mungkin tadi bisa mengikuti jejak Pak Rano Karno itu. Tetapi apapun itu tentu kita melihat bahwa inilah pasangan yang bisa ditawarkan oleh PDIP dan untuk melakukan tadi ya kerja-kerja elektabilitas ya tentu dengan menyapa langsung publik dengan waktu yang tersisa begitu, dengan waktu yang ada. Ya. Rasanya Pak Pramono juga sangat paham betul begitu ya, kalaupun ada survei misalnya 4 top of mind gitu dari 4 nama, mungkin hanya akan mendapat 1% ataupun 2%. Tapi tadi kalau kita lihat ketika pidato di KPU Jakarta, beberapa kali saya catat Pak Pramono mengatakan bahwa selama ini saya di dapur, saya mendampingi Presiden, juga saya berada di belakang. Apa makna yang tersirat yang Anda tangkap? Ya tentu Pak Pramono Anung punya pengalaman panjang di politik ya. Paham terkait dengan kekuasaan, paham tentang pemilu, paham tentang pilkada, pernah juga jadi anggota DPR, ya pernah jadi sekjen PDIP, pengalamannya sangat lengkap ya. Dalam konteks itu tentu tahu persis bagaimana untuk bisa tadi mendapatkan simpati dan dukungan
dari warga Jakarta dan tahu konsentrasi politik dan tahu apa yang harus dilakukan. Tentu itu tidak akan dibuka kepada publik. Tetapi memang yang agak sulit dilakukan oleh Pak Pramono mungkin ya pendekatan-pendekatan tadi secara langsung ya, karena tadi intensitasnya ada di dapur, ada di istana, dan lebih kepada politik nasional. Tetapi itulah ruang yang dibuka oleh PDIP untuk agar Pak Pramono Anung bekerja keras ya untuk bisa menaikkan elektabilitas beliau di Jakarta. Baik, apa langkah strategi nantinya yang harus digenjot oleh pasangan Ridho dan juga pasangan independen? Kita lanjutkan nanti, Kang Ujang. Kita kembali